Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Gerbang Gaib Samarantu. Cerita ini ditulis oleh Sinta Diary, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gerbang Gaib Samarantu. Si Selepas dari perjalanan kami di Gunung Kerinci, memang masih menyimpan banyak misteri yang tidak bisa kami ceritakan. Misi kami hanyalah mendapatkan pusaka Raja Kayu, selebihnya kami tidak ikut campur lagi. Semuanya aku serahkan pada Baraka untuk menanganinya. Setelah dari Kerinci, kami kembali berpisah dan aku kembali menjalankan aktivitasku yang membosankan. Akan tetapi, setelah beberapa waktu berlalu, karena kebosananku yang hebat, aku berusaha untuk menyelidiki kematian Neni. Neni adalah kuntilanak yang mendiami sumur kontrakanku. Setelah penyelidikanku yang panjang, ternyata penyebab bunuh dirinya Neni disebabkan karena patah hati, karena dikhianati kekasihnya yang bernama Robi jika tidak salah. Aku dibantu Jaka akhirnya menemukan mantan kekasihnya, yaitu Robi, yang ternyata sudah berkeluarga. Kami tidak bisa berbuat apa-apa pada Robi pastinya, tapi dengan bantuan Jaka, dengan teror yang selalu menghantui Robi, akhirnya Robi mau mengakuinya dan bertemu dengan jelmaan Neni. Banyak adegan dramatis saat itu, tapi karena pengakuan Robi dan minta maaf tulusnya, Neni setidaknya bisa sedikit tenang. Kemudian Neni tidak bisa lagi tinggal di sumur kontrakanku, lalu aku dan Jaka pergi ke Gunung Marapi, Sumatera Barat. Konon Gunung Marapi di Sumatera Barat ini adalah asal-usul Mak Lampir berada. Orang luar menyebutnya Ratu Kuntilanak dan banyak lagi sebutannya. Nah, di Marapi inilah aku tempatkan Neni. Marapi adalah tempat yang cocok di mana kuntilanak seperti Neni berada. Dalam perjalanan kami ke Marapi, inilah kami bertemu seorang gadis yang memiliki keistimewaan. Namanya Rizka, yang juga memiliki kelebihan sama sepertiku dan Jaka. Rizka juga memiliki seorang pendamping gaib, seorang panglima jin dari daratan Tiongkok yang bernama Shi Jin. Pertemuan kami dengan Rizka juga pastinya dilalui dengan banyak masalah di alam Marapi hingga bertarung dengan Ratu Kuntilanak dan sejenisnya. Waktu terus berlalu dan kami semakin akrab dengan Rizka. Rizka bukan orang Sumatera Barat, dia juga dari Jawa, tepatnya di Cilacap. Dia di Sumatera Barat saat itu bertemu dengan teman lamanya dan melakukan pendakian di Gunung Marapi, sampai akhirnya bertemu dengan kami. Lalu saat Rizka hendak pamitan pulang, Rizka menawarkan untuk berkunjung ke rumahnya. Katanya ada tempat yang menarik di Gunung Slamet. Tentu saja aku dan Jaka tidak melewatkan kesempatan itu. Kami bersedia ikut dengan Rizka. Lagi pula sekalian aku juga ingin bertemu dengan sahabat saat kecil. Dia adalah Desta. Sebetulnya masih banyak petualangan kami di Sumatera Barat, seperti perkampungan Palasi, misteri Danau Singkarak, dan masih banyak lainnya. Akan tetapi aku akan ceritakan sesuai alurnya saja. Di kesempatan lain pasti akan kami ceritakan. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Jaka pergi untuk pesan tiket pesawat. Pastinya aku dan Rizka ikut, sekalian cari makan karena aku dan Jaka belum sarapan. Aku menyinggung tentang profesi Jaka, yang sebenarnya Jaka itu bukanlah paranormal pada umumnya, tapi dia adalah chef yang pernah bekerja di hotel kawasan Padang. Tentunya Rizka tidak mempercayainya bahwa Jaka adalah mantan chef. Untuk membuktikannya, Rizka meminta Jaka untuk membuatkan sarapan untuk kami. Jadi kami tidak perlu beli makanan pastinya. Jaka menyanggupinya dan sekalian kami berbelanja bahan-bahan secukupnya. Karena kita akan ke Jawa, kami minta dibuatkan menu dari Jawa. Ini juga kesempatan untukku karena sudah lama sekali tidak makan masakan Jawa. Beberapa kali aku minta ke Jaka sebelumnya untuk membuatkan hidangan khas Jawa, tapi dia selalu menolak.
Giliran Rizka yang memintanya, dia langsung menyanggupi. Setelah mendapatkan tiket dan bahan-bahan untuk masak, kami segera kembali ke kontrakan. Jaka membuat soto daging sapi saat itu. Meskipun agak memakan waktu, tapi masakan Jaka memang enak. Rizka bahkan habis 2 mangkuk besar. Setelah makan, kami mempersiapkan apa yang akan kami bawa karena kami mendapatkan jadwal penerbangan pukul 8 malam. Jadi kami masih bisa agak bersantai. Bang, kontrakan ini ada Caspernya ya? Apa? Casper kau bilang? Iya Neng, ada 3 di sumur belakang rumah sama yang ditinggalkan Jaka, tapi yang di sumur sudah dipindahkan. Beberapa saat kami ngobrol, lalu siang itu kami segera berangkat ke bandara di Padang. Sampai di bandara sore, kami menunggu hingga pukul 8 malam, ternyata delay 1 jam. Pukul 9 kami baru berangkat, sampai di Jogja kurang lebih pukul 11 malam. Desta sudah menunggu kami di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Setelah beberapa saat kami menunggu, akhirnya kami bertemu dengan Desta, teman semasa kecilku. Setelah beberapa percakapan dan mengenalkan Jaka juga Rizka, Desta mulai mengakrabkan diri pada mereka. Mas, kodamnya serem ya? Pasti kuat itu ya? Dia bukan kodam mas, tapi leluhurku. Punya Mas Jaka malah ada 2 itu. Oh, pantes itu kodam leluhur ya? Katanya sih begitu Mas Jaka, tapi aku anggap dia mbahku, bukan kodam atau apalah itu. Punya Mbak Rizka sepertinya juga kodam leluhur. Aku tidak tahu Bang Desta. Bisa komunikasi juga baru kemarin-kemarin. Lama tidak bertemu. Kau semakin hebat, Des. Dari mana kau mengenal mereka ini? Ada yang aneh juga denganmu, Des. Apa itu karena aura dari peri yang pernah kau ceritakan sebelumnya? Mengenal mereka sudah takdir. Mungkin kedepannya akan lebih banyak lagi kita mengenal seseorang seperti mereka. Mungkin saja yang kau rasakan itu jejak dari Sinta, Dul. Meskipun mereka baru kenal dengan Desta, mereka lebih cepat akrab. Desta sendiri orangnya asik. Meskipun dia anak orang kaya, ucapannya tetap sederhana, begitu juga dengan gaya hidupnya. Ketika kami keluar bandara dan menuju parkiran di mana mobil Desta berada, kami berpapasan dengan seorang kakek bersorban. Beliau tiba-tiba menyapa kami. Assalamualaikum. Jarang sekali saya melihat sekumpulan anak-anak yang luar biasa berkumpul begini. Waalaikumsalam. Maksud Mbak apa ya? Sungguh pemandangan yang menakjubkan bagi mereka yang mampu melihat pendamping kalian. Kami saling pandang dan di pikiran kami masing-masing pasti meyakini bahwa kakek ini bukan orang sembarangan. Tori menyadari lebih awal kakek tersebut memiliki sesuatu yang kurang lebih sama yang dimiliki Ki Sabto, ayah Jaka. Bapak ini dari mana dan hendak kemana? Saya hendak bertemu anak saya dan sekalian sowan di Pakualaman. Saya dari Jakarta. Mari bareng kami saja. Tujuan kami melewati Pakualaman juga, kek. Terima kasih, nak. Saya sudah dijemput cucu saya. Baiklah jika begitu, kami permisi dulu, kek. Yang membuat kakek tersebut heran, anak seperti kami biasanya akan terpisah. Seseorang yang dianggap indigo biasanya lebih suka sendirian. Meskipun 2 orang indigo bertemu dan saling mengenal, mereka akan sering beda paham. Dunia spiritual anak indigo berbeda-beda. Tentu saja mereka akan menganggap dirinya sendiri yang paling benar. Kakek yang kami temui tersebut hanya melihat kami secara sekilas saja. Beliau tidak tahu bahwa kami berempat sebetulnya bukan murni indigo. Desta dan Rizka memiliki silsilah keturunan. Aku dan Jaka juga tidak memiliki kemampuan dari lahir. Yang dimaksud indigo itu cenderung seseorang yang sejak bayi memiliki kemampuan spiritual, tetapi tidak memiliki silsilah keluarga yang memiliki kemampuan tersebut. Meskipun ada, itu hanya kebetulan saja. Biasanya seorang indigo hanya bisa melihat, meramal, dan memiliki pengetahuan tentang dunia spiritual. Tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengolah energi spiritual tersebut.
Bukan tanpa sebab, anak indigo itu sering dikucilkan dan jarang mempunyai teman. Bahkan aku dan Jaka berencana mendirikan komunitas yang berisi anak-anak yang memiliki kelebihan menyangkut sesuatu yang berkaitan dengan dunia spiritual. Kami semua masuk di mobil Desta. Desta sendiri sudah menikah dan istrinya sudah meninggal terkena leukemia. 6 bulan kurang lebih mereka bersama dan Desta ditinggal istrinya dan belum punya keturunan. Kedua orang tuanya berada di luar negeri di Jepang. Jadi Desta tinggal bersama pengurus rumahnya sepasang suami istri dan anaknya. Dari bandara menuju rumah Desta cukup jauh. Kami melewati jalan menjulang tinggi berputar-putar. Seperti itulah kondisi jalan di sekitar arah Gunung Kidul, Yogyakarta. Sampai di daerah Bukit Bintang terlihat kota Jogja dari ketinggian yang begitu indah dengan lampu-lampu kota berkelap-kelip pada malam itu. Mungkin sekitar 1 jam lebih kami sampai di rumah Desta. Bangunan minimalis lantai 2 dengan desain yang keren. Ya, Desta anak orang kaya, namun dia tidak pernah sesumbar apalagi sombong. Kami masuk pintu gerbang dari besi yang dicat kuning emas yang dibuatkan oleh anak muda, yaitu anaknya yang bekerja di rumah Desta. Kami turun di depan rumahnya yang tinggi dan mewah. Ada sesuatu yang mengagetkan kami saat kami masuk pintu gerbang. Bagi kami tentu bisa menyadari, hal yang mengagetkan kami adalah sosok yang menjaga rumah Desta. Rizka sempat berteriak karena kaget. Sosok ular merah besar bermahkota melingkari rumah Desta. Menurut Desta itu ular tidak akan mengganggu orang yang tidak punya niat jahat. Ular tersebut sudah ada dari dulu sebelum rumahnya menjadi besar. Rumah tersebut peninggalan kakeknya dan sudah berkali-kali direnovasi hingga menjadi rumah yang mewah. Orang bodoh mana yang berani maling di rumah Desta? Di kontrakan Tori masih bisa dibilang biasa saja. Berani bertindak jahat di rumah Desta bisa ditelan hidup-hidup oleh ular besar tersebut. Kami masuk ke rumahnya yang seperti istana dan banyak kamar. Karena kami letih, kami diantar ke kamar masing-masing di lantai atas. Pagi harinya, telepon di meja samping kamar Tori berbunyi. Awalnya dia diamkan saja, tapi karena terus berbunyi, akhirnya Tori angkat. Kiranya siapa? Ternyata Desta menyuruh turun untuk sarapan. Setiap kamar ada telepon paralel yang memudahkan komunikasi karena rumahnya memang besar. Pastinya cukup melelahkan jika harus mengetuk pintu kamar satu persatu. Rizka sudah bangun duluan, lalu kami semua berkumpul di meja makan. Bo, Pak, monggo sarapan bareng sini. Kami nanti saja, Den. Masih nanggung kerjaannya. Monggo priayinya dulu. Bang Des, priayi itu apa ya? Priayi itu ya sama seperti bangsawan, orang yang dihormati, orang berpengaruh dan lain sebagainya. Wah, benarkah? Aku orang biasa loh, Mas Des. Bukankah kamu itu juga orang Jawa, Neng? Masa tidak tahu priayi itu apa? Rizka dari kecil hidup di Taiwan, Bang. Kurang paham bahasa Jawa yang halus. Suami istri yang mengurus rumah Desta sudah seperti orang tua keduanya. Desta sendiri tidak menganggap mereka itu pembantu, mengingat kedua orang tuanya bekerja di Jepang dan tidak pernah mendapatkan perhatian dari mereka. Cuma Simbo dan suaminya yang selalu perhatian dengan Desta dari kecil. Hanya setahun sekali orang tua Desta pulang, itu pun tidak rutin, kadang bisa 2 tahun sekali atau lebih. Kegiatan Desta sendiri kebanyakan di rumah. Dia lebih sering menghabiskan waktunya untuk menjelajahi dunia gaib. Desta masih belum bisa move on ditinggal istri tercintanya, padahal sudah 1 tahun berlalu semenjak istrinya meninggal. Tapi masih dibayang-bayangi oleh istrinya di ingatannya. Sampai-sampai Desta beranggapan bahwa istrinya selalu datang setiap hari. Mungkin Desta terlalu cinta dengan istrinya hingga dia menciptakan ilusi yang seolah istrinya selalu ada di sampingnya. Kami tidak setuju sebenarnya dengan pemikiran Desta. Manusia jika meninggal tidak akan berubah jadi hantu dan semacamnya. Sebagai sahabatnya, Tori tentu selalu memberikan nasihat, tapi Desta lebih percaya dengan apa yang dia lakukan. Tentu Tori sangat prihatin sekali sahabatnya sampai seperti itu. Mengingat dulu saat Tori ada masalah, hanya Desta yang membela dan memiliki pendapat yang sepaham dengan Tori. Bahkan waktu SD, kami sudah bermain uji nyali sampai-sampai mereka diculik oleh kuntilanak.
Untungnya ada Mbah Basil saat itu. Tori sempat menasihati Desta tanpa menyerah, tapi hal itu membuat Desta menjadi tidak nyaman hingga mereka sempat bermusuhan. Beberapa tahun mereka tidak berkomunikasi, tetapi mereka akur, dan mulai saat itu Tori tidak pernah menyinggung soal istri Desta lagi. Dan saat mereka bertemu kembali, Jaka sudah mendengar cerita tersebut bermaksud menyelidiki wanita yang mirip istri Desta ini yang selalu menemui Desta. Namun menurut Jaka sendiri semua itu hanya halusinasi Desta saja. Seandainya itu sosok jin menyerupai istri Desta, tentu penunggu rumah Desta sudah bertindak, apalagi Mbah Basil juga tidak mungkin tinggal diam. Tapi tidak bisa Jaka pastikan juga kebenarannya. Kami masih di meja makan, sarapan sambil berbincang-bincang. Arif, sini sarapan bareng. Sini aku kenalkan teman-temanku. Saya tidak enak, Mas. Sudah, sini toh. Rif, katanya kamu mau masuk jadi polisi. Ini temanku juga polisi loh. Mintalah saran. Cuma cita-cita kok, Mas. Jika tidak bisa ya tidak popo. Lagian biaya masuk polisi mahal toh, Mas. Mas Arif, jangan kamu pikirkan biaya dulu. Yang penting itu usaha kamu, niat kamu dan kesungguhan kamu. Dalam proses pendaftaran masuk kepolisian itu sebetulnya gratis. Apalagi jika kamu memiliki keterampilan dan fisik di atas rata-rata. Aku berani jamin kamu pasti lolos. Meskipun nantinya ada biaya, aku yakin kok Desta pasti bantu kamu. Dengar itu Arif, soal biaya tidak perlu dipikirin. Jika tidak mau dibantu secara cuma-cuma, kamu bisa ganti nanti jika sudah jadi polisi. Kan gitu. Iya Mas Tori dan Desta, Arif akan berusaha semaksimal mungkin. Setelah sarapan kami bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Pagi itu setelah sarapan kami langsung menuju ke tujuan, yaitu Gunung Selamet. Namun sebelum itu kami mampir ke rumah Rizka di daerah Jawa Tengah. Niat awal Tori sebetulnya penasaran dengan lokasi di Gunung Selamet yang disebut sebagai Samarantu, yang konon tempat tersebut adalah pusat berkumpulnya makhluk halus dan menjadi gerbang gaib menuju wilayah jin. Rizka berpendapat kemungkinan gerbang gaib tersebut adalah kerajaan para peri. Meskipun tidak begitu yakin, tapi Rizka mendengar bahwa tetangganya tersebut mendadak kaya setelah usai mendaki di Gunung Selamet. Rizka hanya menebak kemungkinan ada hubungannya dengan gerbang gaib yang ada di Samarantu. Meskipun peri hitam dianggap jahat, memang sebetulnya rata-rata jahat dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa kaum Sinta sendiri banyak yang jahil dengan manusia dan tidak sepenuhnya mutlak mematuhi Ratu Peri. Karena setiap anak-anak Ratu Peri mempunyai pengikut sendiri, diatur oleh masing-masing dari mereka. Sinta juga punya pengikut, itu pasti, namun tidak ada pengikut Sinta yang sampai mencelakai manusia. Sedangkan Sira sebenarnya bukan makhluk yang sama seperti Sinta. Sira adalah salah satu pasukan di kerajaan langit yang menjaga gerbang neraka. Kasus tetangga Rizka yang menikahi peri hingga meminta darah manusia itu jelas membuat kami penasaran. Baru pertama kami mendengarnya. Dari rumah Desta menuju tempat tinggal Rizka butuh waktu yang lumayan. Bang, coba nanti melewati rumah tetanggaku ya. Nanti tunjukkan aja arahnya ya Mbak. Beberapa jam kemudian kami melewati perbatasan kampung Rizka. Kemudian Rizka menunjukkan rumah di pinggir jalan, yang menurut Rizka itu rumah baru tetangganya. Namun rumah tersebut berwarna hitam, tanpa ada atapnya dan sebagian hancur. Rumah tersebut habis kebakaran. Yakin yang ini rumahnya? Kok hangus seperti habis kebakaran? Tidak tahu aku Bang Tori. Sebelumnya masih baik-baik aja kok. Coba nanti tanya ayahku apa yang terjadi. Sesaat kemudian kami sampai di rumah Rizka. Rumah yang sederhana namun terlihat sejuk. Di samping rumah Rizka ada kebun yang membuat rumah tersebut nampak asri menenangkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rumah Rizka tidak pernah sepi. Meski berada di daerah perkampungan, kawan-kawan ayah Rizka selalu berkumpul di rumahnya. Pak, Rizka pulang. Rizka, gue karo siapa? Gagak meno ya. Di calon bojone. Apa sih, Le? Mereka teman-teman Rizka.
Monggo, masuk aja Mas. Matur nuwun, permisi. Kami duduk di antara mereka yang sedang membahas soal burung dara. Beberapa saat kemudian ayah Rizka keluar disusul Rizka di belakangnya. Sini Mas, masuk ke dalam. Hal yang tidak disangka-sangka membuat Jaka terkejut dan tertegun dengan sosok yang ada di samping ayah Rizka. Ternyata ayah Rizka punya peliharaan yang membuat kami terkejut, bukan hanya Jaka. Senyamannya ya nak. Ya biasa rumah bapaknya begini. Tidak apa-apa Pak, sangat nyaman sekali Pak. Sejuk di sini. Sebelum ada PLTU, kawasan di sini jauh lebih sejuk. Ini saja ketolong banyak pohon dan dikelilingi kebun. Jadi ya isi mending. Kami ngobrol saling mengenalkan diri masing-masing. Kami masih memperhatikan sosok di samping ayah Rizka, dan beliau pun menyadari apa yang kami perhatikan dan dia tersenyum. Ayah Rizka tersenyum sambil mengelus peliharaannya yang terlihat jelas di mata kami, seekor ayam Bangkok. Sepertinya jagoan ini ayam ya Pak. Tidak salah kamu nak. Dia jagur. Sudah beberapa kali menang, belum pernah kalah dalam tarung. Tapi cukup jinak yo. Apa cuma ada seekor aja Pak? Ada banyak di belakang rumah. Cuma ini jagoannya. Kalau dicampur nanti ayam yang lain pada mati diajar. Kami banyak ngobrol persoalan lain, dan Rizka menanyakan rumah mewah yang hangus terbakar di desa sebelah. Menurut penjelasan ayah Rizka, penghuni rumah yang terbakar tersebut, kata orang-orang, dia melakukan pesugihan. Tak jelas pesugihan apa, tapi setiap ada orang yang mampir ke rumah tersebut, beberapa hari kemudian sakit lalu meninggal dunia. Sakitnya pun aneh, tidak ada cairan dalam tubuhnya alias kehabisan darah. Ayah Rizka tidak tahu kebenarannya, hanya dengar dari orang saja. Sedangkan pemilik rumah tersebut ikut meninggal di dalam rumahnya yang terbakar. Ayah Rizka sangat senang ada kawan Rizka berkunjung karena Rizka jarang sekali membawa temannya ke rumah. Ayah Rizka menjelaskan tentang keadaan Rizka, bahwa Rizka bisa melihat hal gaib, sehingga dia jarang punya teman. Tanpa ayah Rizka sadari bahwa kami semua adalah anak-anak yang sama dengan Rizka. Rizka menjelaskan pada ayahnya tentang kami dan tujuan kami datang. Tentu awalnya ayah Rizka keberatan jika Rizka ikut dengan kami. Tapi dengan penjelasan kami dan hal yang kami ceritakan tentang kami, ayah Rizka bisa memahami dan mengizinkan Rizka. Namun tiba-tiba Rizka masuk ke kamarnya mengambil sesuatu dan memperlihatkan pada kami. Nyong duwe oke kayak kie. Untuk jaga-jaga kalian boleh ambil masing-masing. Dapat dari mana batu ini Pak? Nggak tahu. Aku sering dapat ini di kebun. Tapi kata orang-orang ini batu petuah untuk perlindungan. Batu tersebut biasa disebut dengan batu merah delima, dan ada juga yang berbeda bentuk lonjong, di tengah merah dan di sekeliling berwarna putih. Namun sebelum kami berangkat ke Gunung Selamet, kami akan memeriksa rumah yang terbakar tersebut. Waktu itu masih siang, kami langsung menuju ke lokasi. Masih ada garis polisi di depan rumah tersebut. Kami tahu itu dilarang untuk dimasuki, tapi Jaka memaksa untuk masuk meski ada orang yang melarang. Tapi Tori beralasan untuk penyelidikan sambil menunjukkan lencana yang dia simpan di dompet. Pastinya warga yang melihat saat itu membiarkan kami. Hanya Tori dan Jaka yang masuk ke rumah tersebut. Rizka dan Desta menunggu di luar. Puing-puing berserakan di mana-mana, dan kami mendapati di mana pemilik itu meninggal sudah ada garis penyelidikan di situ. Tori meminta Jaka untuk hati-hati, jangan sampai meninggalkan sidik jari di lokasi. Kurang lebih 1 jam kami selidiki tempat itu. Menurut Jaka, sosok peri yang dimaksud sudah tidak ada di situ. Kemungkinan sudah kembali ke asalnya di Gunung Selamet. Jaka menemukan sesuatu seperti gigi. Kata Jaka mungkin itu bisa untuk memancing peri itu. Akhirnya kami kembali ke rumah Rizka dan istirahat. Kami bertiga tidur di ruang tamu karena rumahnya tidak memiliki banyak kamar. Dan benar apa yang Jaka katakan, malam harinya rumah Rizka didatangi sosok yang dimaksud. Tapi sebelumnya Jaka sudah memagari rumah Rizka sehingga sosok itu tidak bisa masuk.
Gigi itulah yang dulunya ditemukan di Gunung Selamet oleh pemilik rumah yang terbakar. Untung saja Jaka yang menemukan. Semalaman sosok wanita itu mengitari rumah Rizka sambil cekikikan mengerikan. Tapi hanya kami yang mendengar. Desta sempat mengintip dari jendela. Desta langsung menjauh dari jendela. Ketika Desta mengintip, sosok itu menyadari. Desta langsung ambil posisi untuk tidur. Serius itu peri? Bukannya peri itu cantik? Ngapain juga kau ngintip, Dul? Yang Desta lihat saat itu adalah sosok wanita dengan pakaian serba hitam. Wajah putih, matanya merah dan mulutnya ada taringnya sepanjang jari manusia dewasa. Awalnya sosok itu menghadap ke belakang, terlihat cantik dengan rambut yang panjang lurus menjuntai. Saat menoleh langsung buyar imajinasi Desta. Desta memang sempat penasaran dan melirik dari jendela. Dari belakang memang terlihat cantik, tapi cukup mengerikan dilihat dari depan. Sudah, biarkan saja, tidak usah dilirik-lirik. Nanti malah naksir kamu loh, Mas. Ada-ada saja nih Mas Jaka. Pagi harinya kami langsung berangkat menuju Gunung Selamet. Ke arah Purbalingga tujuan kami melewati jalur Belambangan. Mungkin sampai di tujuan saat itu kurang lebih 3 jam dari rumah Rizka. Kami sampai di tujuan dan bertemu dengan pendaki lain yang ingin bergabung bersama kami. Kami yang baru sampai istirahat sejenak di base camp milik warga, lalu mengurus sesuatu yang perlu kami lakukan untuk mendaki. Kurang lebih 1 jam kami istirahat, kemudian kami berangkat. Kami tiba di gerbang pendakian yang berwarna hijau. Waktu itu masih pagi ya, karena kami berangkat dari rumah Rizka pukul 5 pagi. Kami mulai mendaki menuju pos 1. Butuh waktu lama juga kami sampai di pos 1. Kurang lebih 3 jam. Karena kami tidak biasa mendaki, waktu yang dibutuhkan sedikit lebih lambat dari mereka yang sudah terbiasa mendaki. Kami istirahat sebentar di pos 1, lalu lanjut ke pos 2. Kami ambil air sebanyak-banyaknya karena menurut salah satu yang bersama kami pernah mendaki di sini, jadi dia sudah hafal betul medannya. Ketika kami hendak menuju pos 2 Pondok Walang, kaki Rizka terkilir. Terpaksa Tori gendong karena di antara kami hanya Tori yang masih dalam keadaan bugar, meskipun sudah mendaki cukup jauh. Jaka dan Desta sudah loyo, berat ditambah membawa barang milik Tori dan Rizka. Karena Rizka tidak bisa jalan, terpaksa Tori gendong sampai pos 2. Sampai pos 2 memakan waktu kurang lebih 2 jam karena kami sering istirahat. Dirasa sudah cukup beristirahat dan Rizka sudah kembali pulih, kami melanjutkan perjalanan. Sampai pos 3 waktu sudah sore, mungkin pukul 4. Kami rencana ingin membuat tenda di pos 3, namun sudah ada pendaki lain dan tempatnya tidak cukup luas. Akhirnya kami langsung menuju pos 4 Samarantu. Nah, disinilah tujuan kami sebenarnya. Pendaki lain tidak tahu tujuan kami. Kurang lebih pukul 5 lebih kami tiba di pos 4. Pendaki lain meminta langsung berjalan menuju pos 5, tetapi kami memilih untuk istirahat sebentar. Pukul 5 lebih kami sampai di pos 4 Samarantu. Suasana juga mulai gelap, awan tebal berkumpul yang sepertinya akan turun hujan. Terlihat 2 pohon besar berjejer membentuk lubang seperti sebuah pintu. Kami masing-masing mempunyai kepekaan yang berbeda dan mampu menilai sendiri keadaan sekitar. Hari memang masih sore, hampir menjelang maghrib. Ditambah awan mendung dan rimbunya pepohonan membuat sekeliling kami menjadi gelap. Sore itu suasana mulai berubah. Sekelebat bayangan mondar-mandir sudah menjadi bumbu bernuansa gaib. Kami bagaikan seekor kucing yang mampu menangkap bayangan yang mondar-mandir tanpa lepas dari pandangan kami. Des, serius mau buat tenda di sini? Aku ndak nyaman iki. Tenang loh. Yo naik aja ke pos selanjutnya. Iya bang, yuk ke pos berikutnya aja. Kan tidak jauh juga. Bagaimana Jaka? Hari juga mau hujan sepertinya. Jika mau ke pos berikutnya mungkin akan sempat, mumpung belum malam tiba. Baiklah, ayo ke pos berikutnya. Jaka berdiri dan menghampiri 2 pohon besar tersebut dan menaruh sesuatu yang dia dapatkan dari rumah yang terbakar. Tepat setelah Jaka menaruh benda yang seperti gigi itu di bawah pohon besar tersebut, hal yang tidak kami inginkan terjadi.
Kami tidak bisa melanjutkan ke pos selanjutnya sebab di depan rimbunnya pohon berdiri mengambang sosok perempuan berjubah hitam, berwajah pucat, matanya merah dan bertaring. Allahu Akbar! Apa itu, Bang? Kau itu makhluk apa? Ini kan milikmu. Aku kembalikan. Kita buat tenda di sini saja daripada nanti kita melibatkan pendaki lain. Jaka berpendapat bahwa sosok itu tidak akan pergi begitu saja, daripada nantinya kami berkumpul dengan para pendaki lain dan malah melibatkan banyak orang yang tidak tahu apa-apa. Akhirnya kami membuat tenda di tempat tersebut di pos 4 Samarantu. Pos 4 lumayan luas, jadi kami bisa mencari tempat yang lebih nyaman. Tiba-tiba pohon tumbang dengan sendirinya. Baru saja kami selesai membuat tenda, sudah ada hal yang membuat kami waspada. Namun kami mencoba berpikir positif, itu hanyalah sebuah pohon tumbang. Kami di luar tenda menyeduh kopi beserta beberapa cemilan. Tidak ada hal yang berarti ataupun sesuatu yang mengganggu kami, hanya penampakan yang biasa menurut kami. Beberapa saat kemudian muncul kembali sosok peri hitam yang sebelumnya namun agak jauh dari kami. Sosok itu hanya memperhatikan kami saja, seperti mencari kesempatan. Angin kencang menerpa kami, malam itu tidak jadi hujan. Namun suasana seperti akan hujan. Kami akhirnya memasuki tenda masing-masing karena dinginnya di luar saat itu. Tenda sengaja kami sambung berdekatan. Posisi tenda Rizka berada di tengah tenda kami, dan di atas tenda kami pasang terpal untuk menutupi seluruh tenda sehingga tidak akan basah apabila hujan turun. Kalian tolong jaga tubuhku. Aku akan cek keadaan sekitar. Oke, hati-hati Jaka. Aku akan menyusul. Tori juga berniat menyusulnya, tapi beberapa kali Tori memanggil Sinta tidak kunjung datang. Kami melihat Jaka sudah mulai keluar. Tentu sebelumnya Jaka sudah melindungi tenda kami dengan 2 ekor macan putih yang sama seperti di kontrakan Tori. Beberapa saat kemudian Sinta datang tanpa Tori memanggilnya. Suamiku, aku mendengar panggilanmu. Maaf aku terlambat, ucap Sinta tanpa menggunakan cadar di wajahnya. Mungkin karena Sinta panik dan terburu-buru. Itulah pertama kalinya Rizka dan Desta melihat sosok Sinta sesungguhnya. Tidak apa-apa istriku. Apakah ada hal yang mengganggumu sehingga kamu tidak mendengar panggilanku? Aku mendengarnya, tetapi ada sesuatu yang harus aku kerjakan. Jadi aku tidak bisa tepat waktu membalas panggilanmu. Oh, apakah urusanmu udah selesai? Sudah suamiku. Rizka tidak bisa berkata-kata melihat wujud Sinta. Kecantikan Sinta membuatnya terpukau. Sebagai wanita saja Rizka terpukau dengan kecantikan Sinta, apalagi dengan Desta. Lah, baru pria asli ini. Wah, Yunepol. Aku akan menyusul Jaka. Tolong lindungi aku juga. Sesaat kemudian Tori menyusul Jaka. Jaka hanya berdiri di sebuah pintu, bukan pintu tepatnya, namun seperti lubang portal menuju ke satu tempat. Jaka berdiri sambil menenteng kerisnya untuk berjaga-jaga dan perhatikan portal tersebut. Ada apa Jaka? Ada yang aneh dengan portal ini, Tori. Sepertinya ini menghubungkan antara dunia manusia dan jin. Sinta, bisa kamu jelaskan soal ini? Tepat seperti dugaan temanmu, ini adalah gerbang menuju ke alam gaib perbatasan antara dunia manusia dan jin. Tentu ada hubungannya dengan makhluk yang di sana. Jaka, apa itu sosok yang sebelumnya? Sepertinya iya, tapi dari tadi dia tidak berani mendekat. Istriku, makhluk apa dia itu? Tadinya wujudnya sangat mengerikan, tapi sekarang berbeda. Sinta mendekati sosok tersebut dan dalam sekejap suasana berubah. Sosok itu kembali berwujud mengerikan dan menjauhi Sinta. Apa kau menantangku? Sinta kemudian auranya berubah. Sosok wanita hitam itu pun tidak mau kalah dan berubah lagi wujudnya menjadi lebih mengerikan. Wajah yang pucat tiba-tiba keriput, mulutnya tipis bertaring menjadi lebar, seluruh gigi-giginya menjadi runcing. Tekanan yang diberikan sosok itu bahkan sampai di tempat Desta dan Rizka membuat pendamping mereka bermunculan.
Dari tenda, si jin berdiri melindungi tenda bersamaan dengan dua macan putih dan satu lagi sosok besar berbulu coklat emas. Suara aumannya membuat dua macan putih bagaikan kucing tertunduk ketakutan. Raja hewan buah Subhasil tiba-tiba muncul dengan sendirinya saat situasi mengancam cucunya Desta. Kami sangat terlindungi dan cukup aman dengan munculnya Mbah Basil. Bagaimana tidak? Seluruh hewan-hewan gaib yang ada di sekitar bermunculan dan mengitari kami untuk melindungi. Mbah Basil adalah singa jantan pendamping Desta yang sudah turun-temurun melindungi generasi keluarga Desta. Mbah Basil juga memiliki ilmu kejawen tingkat tinggi yang konon katanya dia tidak meninggal tetapi lenyap begitu saja ketika bertapa di satu tempat. Sebut saja seperti Moksa lalu menjadi singa gaib. Entah benar apa tidak, kami tidak mengetahuinya secara jelas. Melihat Desta sendiri yang mengatakan penuh keyakinan, kami anggap itu benar adanya. Mbah Basil bagi Desta itu bukan pendamping gaibnya, namun sosok kakek buyutnya yang menjelma menjadi sosok singa. Yang jelas singa tersebut mampu berbicara pada manusia. Peri hitam tersebut juga tidak kalah lemah, dia masih berani menantang Sinta. Sira sengaja tidak muncul, begitu pula Yada Subali, namun kapan saja mereka bisa datang jika dipanggil. Peri hitam tidak memperhatikan sekitar, dia nekat hendak menerjang Sinta, namun sebelum itu terjadi, peri hitam mengurungkan niatnya melihat Sinta sedikit marah. Siapa kamu ini? Dari mana kamu berasal dan kenapa makhluk seperti dirimu tunduk oleh manusia? Tori dan Jaka mendekati Sinta, sosok hitam tersebut anggap saja memang peri. Tapi dari ras yang berbeda seperti Sinta, peri hitam ini adalah peri yang mana akan terus mengikuti manusia yang dia sukai dan tidak akan pernah mengizinkan wanita lain mendekati manusia yang dia sukai. Sama halnya dengan kaum Sinta, peri hitam juga mempunyai perjanjian jika berhubungan dengan manusia, namun lebih mengerikan dan cenderung merugikan manusia itu sendiri. Salah satunya syaratnya adalah darah manusia yang masih mengalir. Keinginan peri hitam tidak bisa ditolak. Apabila ditolak, salah satu anggota keluarganya akan meninggal tanpa sebab. Tidak ada hal baik jika berhubungan dengan peri hitam ini, meskipun kekayaan akan didapatkan. Tidak bisa dipungkiri, satu saat harta itu akan lenyap dengan sendirinya. Pulang kau ke alammu. Di sini bukan tempat di mana kau seharusnya berada. Apa urusanmu menghalangiku? Tidak usah ikut campur. Jika kau ingin mencelakai kawan suamiku, terpaksa aku akan melenyapkanmu. Sinta bukannya ingin melindungi kawan Tori, hanya saja jika ada sesuatu dengan teman dekatnya, Tori tidak mungkin tinggal diam. Sebelum itu, Sinta harus mengantisipasi sebelum hal itu terjadi. Pada dasarnya, peri hitam menginginkan Jaka. Sinta paham betul sikap Tori, jadi sebisa mungkin Sinta tidak ingin membuat Tori bertindak. Tori, perintahkan Sinta untuk berhenti. Jangan sampai menimbulkan makhluk lain berdatangan nantinya. Biar aku urus sendiri. Tori menoleh ke arah Sinta. Sinta memahami maksudnya dan menghentikan aksinya. Kau sudah banyak mencelakai manusia. Pergilah ke alammu, atau akan kumusnahkan kau. Manusia lemah sepertimu ingin mengusirku. Peri hitam langsung menerjang Jaka. Namun ia terpental seketika sambil mengucapkan mantra dan gerakannya mendramatisir seperti paranormal. Jaka mulai menyedot peri hitam itu menggunakan cincin saktinya. Peri hitam itu menjerit. Jaka menahan sesuatu hingga dia tertunduk sambil memegang tangan kanannya. Sesaat kemudian, Jaka terpental dan langsung bangun. Peri hitam itu terlepas ketika Jaka hendak memulainya lagi. Sebuah tangan besar menarik Jaka ke dalam gerbang yang kami menyebutnya sebagai gerbang gaib Samarantu. Tangan besar itu menggapai Jaka dan memaksanya masuk ke dalam gerbang gaib Samarantu. Tori belum sempat memperingatkan Jaka, namun sudah keburu Jaka ditarik ke dalam tanpa pikir panjang. Tori hendak menyusul Jaka, tetapi Jaka tiba-tiba terlempar keluar kembali. Bahaya Tori, kembali ke tenda cepat. Peri hitam itu menghalangi, tetapi dihadang oleh Sinta sehingga kami bisa segera kembali ke tenda. Dari dalam gerbang Samarantu muncul sosok mirip kera, mata besar hitam, cakar besar di lengan. Tubuhnya dipenuhi bulu abu-abu dan mempunyai sayap panjang sekitar 3 meter. Sosok itulah yang menyeret Jaka ke dalam. Beruntung Jaka bisa keluar kembali. Tori sempat berhenti melihat Mbah Basil. Entah kenapa Tori merasa takut melihat Mbah Basil. Mungkin dia masih teringat kengerian dan brutalnya Mbah Basil saat dia masih kecil dulu.
Jaka langsung kembali ke dalam tubuhnya, begitu pula dengan Tori. Jaka keluar tenda diikuti Desta, lalu Tori dan Rizka menyusul. Tidak apa, nak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lindungi teman-temanku juga, Mbah. Tenang saja, teman-temanmu itu kuat. Sosok itu mendekati tenda. Mbah Basil dan si Jin bersiap untuk menghadapi. Kau sudah mengganggu ketenangan di wilayah ini. Apa yang kau cari? Maaf, kami tidak bermaksud membuat masalah di sini. Dialah yang mengganggu kami. Lagi-lagi kau berbuat ulah. Kau memang sering membuat masalah di sini dan berani datang kembali. Kau siluman berani bicara seperti itu denganku. Peri hitam itu langsung menerjang dan mengakibatkan kelelawar itu robek sayapnya dan terluka serius. Peri hitam tidak berhenti begitu saja dan bermaksud menghabisi kelelawar itu. Auman Mbah Basil menghentikan langkah peri hitam dan kemudian kabur masuk ke dalam gerbang gaib Samarantu. Jika dia terbunuh, kita yang akan celaka. Terima kasih, wahai Raja Siluman Agung. Sebetulnya, semuanya bisa diselesaikan oleh Mbah Basil jika dia langsung bertindak saat itu. Tapi ada alasan baginya untuk bertindak. Perginya peri hitam tidak akan menyelesaikan masalah. Kau manusia. Temukan peri hitam yang sudah menjalin kontrak denganmu. Dia pergi hanya menghindar. Dia pasti akan mencarimu lagi. Apa maksudmu monyet terbang? Siapa yang membuat kontrak dengannya? Kelelawar itu menjelaskan bahwa Jaka telah menemukan sesuatu. Siapapun yang menemukan giginya sama halnya sudah menjalin kontrak dengan peri hitam tersebut. Meskipun Jaka membuangnya sekalipun, peri hitam akan terus mengejar Jaka. Dan dikarenakan peri hitam juga telah sering membuat masalah, Jaka juga bisa menjadi salah satu target oleh penghuni Gunung Slamet. Satu-satunya jalan, Jaka harus menemukan peri hitam tersebut dan membawanya ke kerajaan gaib Gunung Slamet untuk diserahkan dan diadili. Tanpa sengaja, Jaka sudah membuat masalah. Bukannya peri bongkrek tadi sudah kembali ke alamnya? Kenapa Mas Jaka harus mencarinya juga? Nah, dunia gaib memiliki aturan sendiri. Rekanmu tanpa sengaja telah terlibat dengan peri hitam tersebut. Cepat atau lambat, dia pasti akan dikejar oleh peri hitam. Aku yakin temanmu itu kuat. Tapi peri hitam bisa menyerang siapa saja yang berada di dekatnya. Apa kau paham, nak? Iya ya. Berarti peri hitam itu harus segera ditemukan. Istriku, bagaimana menurutmu? Benar yang diucapkan olehnya. Untuk menghindari masalah kedepannya, kita harus menemukan peri hitam itu dan memusnahkannya supaya tidak ada lagi korban. Terima kasih Tuan Kelelawar. Kami tahu maksudmu baik. Hanya saja kau tidak bisa menyampaikan dengan benar. Kami hampir salah menilaimu. Tidak perlu dipikirkan. Hati-hatilah jika kalian tiba di dunia kami. Ada banyak makhluk yang ribuan lebih kuat dariku di sana. Tidak ada pilihan lagi bagi kami. Kami harus mencari peri hitam tersebut. Mereka tidak menyadari sesuatu yang jauh lebih berbahaya sedang menunggu mereka. Di alam Samarantu memiliki 9 penguasa yang tidak bisa diremehkan. Saat Tori memasuki gerbang gaib Samarantu, dia tiba di pinggir sebuah perkampungan pada umumnya yang terlihat klasik. Rumah yang terbuat dari kayu dan pagar dari bambu. Situasi sangat ramai karena Tori berada di pasar tradisional. Sama halnya pasar pada umumnya, hanya saja yang membedakan apa yang dijual di sana. Suasana juga agak mendung seperti saat sore hari menjelang. Para makhluk di sana juga sama persis dengan manusia, meniru kebiasaan manusia dengan pakaian yang mirip dengan adat Jawa. Mereka juga tidak menghiraukan Tori dan rombongannya, hanya memperhatikan sejenak dan kembali melanjutkan aktivitas mereka. Bahkan ada yang menawarkan barangnya pada Tori. Silakan mampir, mungkin ada yang Anda butuhkan, Tuan. Terima kasih. Jika boleh bertanya, di sini siapa yang bertanggung jawab? Oh, Anda pasti bukan berasal dari sini ya. Dari pakaian kalian juga sangat asing. Tuan keluar saja sampai di ujung. Nanti ada orang, monggo ditanyakan saja di sana. Kami berjalan menuju tempat yang penjual itu katakan.
Sekeliling kami banyak penjual yang menjual berbagai macam makanan dan barang lainnya, tentunya bukan makanan manusia. Suara berisik penjual dan pembeli saling menawar, anak-anak berlarian serta hewan-hewan yang menjadi alat transportasi mereka menambah suasana di situ adalah benar-benar mirip seperti kehidupan manusia pada zaman dahulu. Sesaat kemudian kami sampai di pos yang dimaksud. Dua sosok penjaga dengan pakaian prajurit Jawa serta membawa tombak di tangannya, kumis tebal serta belangkon yang menutupi rambut panjangnya. "Permisi Pak, kami ingin bertanya, siapakah yang bertanggung jawab di kawasan ini?" Oh, kalian bukan dari sini yo. Ikutlah, akan saya antar kalian. Dari mana asal kalian ini? "Saya ini dari dunia manusia." Wah, jarang-jarang ada manusia berkunjung kemari. Ada sih beberapa, tapi kebanyakan mereka nyasar dan kebingungan. Permisi Pak, ini ada yang mencari Anda. Keluarlah seorang kakek-kakek membawa tongkat agak terbungkuk, memakai baju mirip sorjan berwarna kuning kemerahan. Siapakah gerangan yang datang? Kakek itu sebut saja Mbah Wongso. Tori perkenalkan diri, kemudian Mbah Wongso mempersilahkan masuk. Di dalam rumah Mbah Wongso ada dua sosok cantik, mungkin anaknya atau pembantunya. Mbah Wongso memerintahkan mereka membuatkan kami suguhan. Tori menceritakan hal yang dialami Jaka dan tentang sosok peri hitam yang sedang kami cari. Mendengarnya membuat Mbah Wongso terlihat marah. Dia itu sudah membuat onar di mana-mana. Kenapa kalian mencarinya kemari? Dia sudah tidak berani untuk datang ke wilayah ini. Sosok itu kembali kemari. Maka dari itu kami mengejarnya. Kami kesini bersama beberapa orang, namun kami terpisah. Kemudian datang dua orang cantik membawakan minuman dan makanan kecil. Hanya ada satu tempat yang bisa dia kunjungi, namun tempat itu sangatlah berbahaya. Di alam ini ada 9 penguasa dan masing-masing dipimpin oleh raja atau ratu. Silakan dinikmati dulu. Maaf, kami tidak bisa menyediakan untuk manusia. Mbah Wongso memberikan penjelasan kemudian menawarkan minuman pada Sinta dan Sira. Tori memaklumi bahwa tidak ada apapun yang bisa dimakan di sana. Oh, begitu. Jadi Mbah Wongso adalah salah satu dari 9 penguasa tersebut. Aku ini hanya penunggu kampung anak muda. Nanti akan aku antar ke tempat raja kami. Mengingat ini adalah laporan yang harus segera diberitahukan. Saat memasuki gerbang gaib Samarantu, kami terpisah. Mudah-mudahan sebelum berkumpul semuanya tidak mengalami kesulitan. Dari 9 penguasa ada satu penguasa yang kejam. Meski bukan yang terkuat, namun cukup ditakuti oleh penguasa lain. Menurut penuturan Mbah Wongso, dari 9 penguasa di alam ini semuanya terlihat akur dan tidak pernah terjadi peperangan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa di alam Samarantu akan terjadi perang hebat. Hal itu terjadi karena adanya gagasan penyatuan. Sudah banyak tanda-tandanya, dimulai dari perang kecil antar kelompok yang bertujuan menyinggung salah satu dari 9 penguasa. Nama dari kerajaan gaib tersebut adalah satu, Kerajaan Andaru. Pemimpin atau raja kerajaan ini sangat suka menolong, baik itu manusia atau jin, dan penghuninya sendiri sangat beradab dan sopan santun dengan sejenisnya maupun jenis yang lain, dan memiliki aturan layaknya satu negara di dunia manusia. Salah satunya hanya kaum bangsawan atau prajurit yang diperbolehkan membawa senjata di kawasan lingkungan kerajaan. Wujud mereka sama seperti manusia dan berpakaian seperti baju adat Jawa tempo dulu. 2. Kerajaan Batara. Salah satu penguasa atau raja yang disegani. Selain kuat, raja ini juga salah satu penguasa terkuat dari 9 raja. Rata-rata penghuni kerajaan ini berpawakan layaknya dewa atau dewi, sangat adil dan mampu bekerja sama dengan baik. Meski Raja Batara salah satu raja terkuat, dia tidak suka peperangan kecuali disinggung atau terancam. Wujud mereka sama seperti manusia, berpakaian seperti tokoh wayang atau dewa Jawa dan lebih tegap, kokoh dan terlihat tangguh. Kerajaan Batara dan Andaru adalah kerabat. 3. Kerajaan Gentala. Raja di kerajaan ini adalah jelmaan dari naga.
Salah satu yang terkuat dari 9 raja lainnya, namun tempat mereka sangat tersembunyi dan jarang mengetahui keberadaan kerajaan ini. Seluruh pengikutnya adalah jelmaan naga yang berwujud manusia. Diketahui mereka berada di tempat paling panas di alam Samarantu. 4. Kerajaan Lingga. Raja di kerajaan ini sangat rakus akan kekuasaan, sangat suka berperang dan menindas makhluk lemah lainnya. Memiliki banyak budak, entah itu manusia atau jin, raja ini memiliki pati yang kuat yang ditakuti oleh 9 penguasa lainnya. Penghuninya campuran dari berbagai jenis makhluk. 5. Kerajaan Adiwangsa. Raja kerajaan ini dipimpin oleh sosok yang bijaksana dan tangguh. Seekor singa putih, namun kerajaan ini dipandang yang paling lemah dari 9 penguasa lainnya. Seluruh pengikutnya adalah siluman dari berbagai jenis makhluk gaib berupa hewan. 6. Kerajaan Kamaja. Penguasa kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu dengan wujud yang sangat cantik namun mengerikan, dan pengikutnya semuanya wanita. Salah satu jenis peri, seluruhnya memakai baju warna hitam dan sangat menyukai darah manusia, tetapi mereka lebih sering mengkonsumsi darah binatang. Disinilah peri hitam itu berasal. 7. Kerajaan Orba. Raja di kerajaan ini sangat suka ikut campur apabila ada konflik di antara 9 penguasa lainnya. Tidak jauh berbeda dengan kerajaan Lingga, namun tidak ada yang berani menyinggung Raja Orba ini. Selain kuat, raja ini juga salah satu penguasa yang tidak bisa diremehkan. Pengikutnya kebanyakan memiliki jenis ras yang sama. 2 kerajaan lainnya, Mbah Wongso tidak mengetahui, hanya para penguasa yang tahu. Nah, bagaimana kamu bisa mengenalnya, terutama 2 sosok itu? Ini istriku dan kedua sosok itu adalah pengawalnya. Jubah merah yang mereka gunakan itu untuk menekan kemampuan sejatinya hingga 70%. Aku tidak bisa membayangkan apabila mereka melepas jubahnya. Memakai jubahnya saja sudah sangat kuat. Baiklah, mari aku antarkan langsung ke tempat penguasa kami, Raja Andaru. Di luar sudah ada kereta bersama 2 ekor kuda yang menariknya, serta 1 prajurit Jawa yang mengendalikan. Tori dan Sinta masuk kereta bersama Mbah Wongso dan 2 wanita yang mendampinginya. Sedangkan 2 sirah berada di depan di samping prajurit Jawa. Untuk lebih efisien, sebetulnya terbang akan lebih mudah, tetapi di alam jin melakukan hal itu akan menguras energi mereka. Di alam Samarantu sudah jelas memiliki kondisi yang unik yang tidak dimiliki di wilayah lain. Jika di alam Kerinci, kondisi uniknya adalah King Soul yang bisa digunakan sebagai alat tukar maupun peningkatan kemampuan. Di alam Samarantu ada 1 tempat istimewa di alam Samarantu. Tempat tersebut sangat berbahaya, namun jika berhasil melewati tempat itu, kemampuan seorang prajurit biasa bisa menjadi sekuat jenderal. Kami menuju Istana Andaru yang jaraknya tidak terlalu jauh. Karena kami menaiki kereta kuda akan membutuhkan waktu 1-2 jam untuk sampai ke tempat tujuan. Di wilayah ini juga memiliki aturan di mana tidak boleh sembarangan menggunakan kesaktian untuk mencegah terjadinya kerusuhan, meskipun aturan ini tidak berlaku di luar wilayah Andaru. Kami juga dikawal oleh 4 prajurit Jawa yang menaiki kuda, 2 memimpin jalan dan 2 lainnya di belakang. Seberapa jauh jaraknya hingga sampai Istana Andaru, Mbah Wongso? Tidak lama lagi sampai, nak. Bersantailah dulu. Kenapa kita mesti dikawal? Bukankah ini juga masih wilayah kerajaan Andaru? Tidak ada yang aman di alam ini. Meskipun ini bagian dari wilayah Andaru sekalipun, tidak semua makhluk yang ada di seluruh alam ini beradab dan mematuhi peraturan di setiap penguasanya. Kami masih sering mendapati masalah melewati jalan ini. Suasana sangat sunyi, hanya terdengar suara tapak kuda yang berlari disertai bunyi berdecit kereta kuda yang kami naiki. Kami sudah sangat jauh dari perkampungan Mbah Wongso, melewati hutan yang rimbun dan jalanannya tidak rata. Sebelum memasuki hutan, perasaan Tori sudah janggal, keadaan sekitar terlalu sepi.
Padahal itu adalah jalan utama untuk menuju kerajaan Andaru. Tapi selama ada Sinta, apa yang perlu dikhawatirkan? Apalagi Mbah Wongso sendiri juga nampak tenang. Aku tahu bahwa dua wanita cantik yang di samping Mbah Wongso juga tidak terlihat lemah. Ketika mulai memasuki hutan, kecepatan kuda bertambah dan tak henti-hentinya suara cambuk kuda terdengar bersamaan dengan seruan pengendali kuda. Semakin kami ke dalam, suasana semakin gelap tertutup rimbunnya hutan. Natori, apabila terjadi sesuatu jangan pernah keluar dari kereta. Belum lama Mbah Wongso mengatakan kereta kuda mulai melambat dan ada seseorang yang menghadang kami. Berhenti di sana. Kami dihadang salah satu sosok tinggi berwarna hijau, matanya merah dan rambutnya panjang sampai lutut serta kedua taringnya yang besar. Mbah Wongso keluar dari kereta didampingi dua wanita pengawalnya. Ini aku, biarkan kami lewat. Apa itu orang barumu, Wongso? Sosok hijau itu mendekati Sirah yang kemudian mengamatinya dari dekat. Tanpa mereka sadari, ternyata kereta sudah dikepung puluhan makhluk yang ganas. Setelah selesai mengamati Sirah, sosok hijau itu melirik ke dalam kereta dari depan. Ada siapa di dalam kereta, Wongso? Tori seketika kaget mendengar ucapan sosok hijau itu. Minggir, kau menghalangi pandanganku. Sosok hijau itu berkata pada Sirah sambil tangannya akan menyingkirkannya yang tengah duduk tenang. Mbah Wongso dengan cepat mengatakan, Tunggu, jangan. Suara sayatan yang halus dan hampir tidak terdengar dilanjutkan jatuhnya bagian tubuh sosok hijau itu. Sosok hijau itu sesaat bingung dan tidak menyadari bahwa tangannya telah putus dan terjatuh, kemudian melengking kesakitan. Kuda-kuda merengki karena terkejut oleh jeritanya. Seketika puluhan makhluk yang bersembunyi bermunculan. Mereka sudah mengepung dari awal. Sambil menahan rasa sakit, sosok hijau itu memerintahkan untuk menyerang. Habisi mereka semua. Ya sudah, jika tidak bisa dihindari lagi, kalian lindungi kereta dengan aman. Kedua wanita pendamping Mbah Wongso masing-masing melindungi dari arah kiri dan kanan kereta. Dari belakang, dua prajurit juga bersiaga, namun yang lebih dulu diserang adalah bagian depan kereta, di mana di situ Sirah dan Sire duduk. Mereka tak beranjak dari duduknya, siapapun yang mengancam dan mendekat langsung habis tercincang. Bahkan kudanya tak tersentuh ujung kulitnya. Kedua prajurit Jawa yang berada di depan bahkan tak sempat menyerang karena musuh sudah tercincang sebelum mereka beraksi. Akhirnya dua prajurit itu membantu di belakang kereta yang sepertinya kerepotan. Mbah Wongso, sebenarnya siapa mereka itu? Apa bagian dari penduduk kerajaan Andaru? Bisa ya, bisa tidak juga, Natori. Mereka memang berada di wilayah kerajaan Andaru, tetapi mereka bukan bagian dari Andaru. Sebenarnya banyak makhluk yang tidak masuk ke dalam bagian 9 penguasa. Bahkan ada beberapa yang setara dengan para 9 penguasa di alam ini. Oh, jadi seperti itu. Aku tahu sosok hijau itu, dia bukanlah apa-apa. Selama ini aku selalu mengalah ketika melewati hutan ini dan tidak berbuat apa-apa untuk menghindari keributan. Takutnya perkampungan kami diserang mengingat istana Andaru jauh dari wilayahku. Tapi ya sudahlah. Kami akan bertindak apabila desa Mbah Wongso diserang. Keributan ini juga gara-gara kami. Terima kasih atas tawaran baikmu, Natori. Kami yang seharusnya berterima kasih, Mbah Wongso. Kami sudah merepotkan. Sudahlah. Beberapa saat kemudian, suasana sudah hening. Kedua wanita pendamping Mbah Wongso masuk ke dalam kereta dalam keadaan bersih, tidak ada noda darah yang menempel. Keempat prajurit Jawa habis-habisan mempertahankan pertahanan belakang. Meski tidak ada yang mati, tapi mereka terluka meskipun tak parah. Mereka hanyalah prajurit di satu desa, sudah cukup hebat mampu menahan puluhan musuhnya hanya dengan mereka berempat saja.
Sebagian musuh di belakang kereta melarikan diri, dan di posisi kiri dan kanan beberapa musuh tumbang. Dan paling banyak musuh yang mati berada di depan, padahal kedua sirah tidak bergerak sedikit pun dari awal. Namun justru banyak musuh mati, begitu pula dengan sosok hijau yang hendak melarikan diri. Dari kejauhan tiba-tiba tubuhnya terbelah, tidak ada satupun musuh yang bisa lolos dari jarak pandang kedua sirah misterius ini. Pengemudi kereta bahkan sangat ketakutan berada di samping sirah, jangankan puluhan makhluk. Ribuan makhluk yang serupa tidak akan membuat kedua sirah misterius ini beranjak dari duduknya. Suasana sunyi, hening, hanya suara kuda yang meringkih pelan. Kemampuan sirah membuat pengendali kuda dan 4 prajurit Jawa tercengang. Memang sekuat itukah sirah? Mereka melanjutkan perjalanan menuju istana Andaru. Sinta hanya terdiam dari awal, tidak bicara apapun. Bagi Sinta, berbicara dengan yang lain selain diriku bukanlah hal yang penting, kecuali memang terpaksa harus bicara. Sejatinya Sinta itu dingin, namun semakin lama dia bersamaku, lambat laun sikapnya perlahan berubah, jauh lebih manusiawi dan menghargai sesamanya dan makhluk lain. Istriku, kenapa dirimu diam saja dari tadi? Tidak apa-apa suamiku. Aku hanya memikirkan rekanmu yang terpisah. Sebelum kamu mengkhawatirkan mereka, aku harus memikirkan cara supaya kamu tetap nyaman tanpa harus membebani pikiranmu mengkhawatirkan rekanmu. Sampai sebegitukah Sinta pedulikan Tori? Kepedulian seseorang kadang kita tidak menyadarinya. Yang Sinta lakukan mungkin jarang manusia bisa melakukannya. Kalian pasangan berbeda alam namun sangat serasi sekali. Terima kasih, Mbah. Kereta kuda berjalan cepat dan sesaat kemudian kami keluar dari hutan. Di balik hutan terlihat padang rumput yang luas dan masih terlihat beberapa pohon di sekitarnya. Dari arah depan yang jauh tampak sebuah bangunan seperti gapura dan bentuknya yang khas adat Jawa. Kereta kami berhenti di gapura itu. Ada 10 prajurit Jawa berjaga di situ. Kumis tebal, tubuhnya yang berotot serta tatapan tajam. Bisa kami bantu, Tuan? Kami dari desa Wongso dan hendak sowan ke istana. Siapa yang ada di dalam kereta? Izinkan kami mengeceknya. Tunggu. Tidak bisa dicegah lagi, 10 penjaga mengepung kereta. Dari tatapan mereka menandakan sudah bersiap jika hal buruk terjadi. Saat para penjaga waspada, Mbah Wongso turun dari kereta kuda didampingi oleh kedua wanita pengawalnya. Apakah situasi aman-aman saja di sini? Salam, Tuan. Seharusnya Tuan tidak perlu turun kereta. Tidak pantas Anda menyambut kami. Syukurlah di sini aman-aman saja, Tuan. Terima kasih. Tidak apa-apa. Bagus jika situasi aman. Ya sudah, kami akan berkunjung ke tempat raja. Dari gapura menuju istana Andaru masih lumayan jauh. Beberapa waktu kemudian mereka sampai di tempat yang menurut Tori seperti bangunan khas keraton. Entah keraton mana tidak tahu. Yang jelas bangunannya identik seperti keraton di tanah Jawa. Ada banyak pasukan berbaju khas Jawa berbaris rapi di depan keraton. Mereka tiba di pintu gerbang keraton setelah percakapan antara pengawal kereta dan penjaga gerbang. Mereka masuk ke dalam. Suasana di dalam sangat khas dengan nuansa kerajaan Jawa zaman dahulu. Tori dan rombongannya turun dari kereta dan disambut oleh seseorang dengan pakaian yang rapi. Baju yang terkesan mewah dengan memakai bawahan sarung seperti bangsawan Jawa. Mbah Wongso, monggo. Mau bertemu Tuan Andaru? Monggo saya antarkan. Terima kasih. Kami melewati taman dan menyeberangi jembatan kecil yang di bawahnya ada kolam ikan dengan bunga seperti teratai mengapung di dalam kolam. Dari depan terlihat bangunannya megah, begitu banyak orang yang duduk di lantai dan ada beberapa yang duduk di kursi, serta 1 orang duduk di singgasananya. Salam Tuan Raja. Beliau ini hendak bertemu dengan Baginda. Wongso, sehatkah dirimu? Sejahterakah pendudukmu, Wongso? Terima kasih Tuan Raja. Hamba baik-baik saja, begitu pula penduduk di sana.
Berkat kemurahan hati Paduka Raja kami semua sejahtera. Semoga Paduka Raja panjang umur. Siapa mereka ini, Wongso? Mereka adalah pengunjung dari alam lain Paduka Raja, jawab Mbak Wongso, dan kemudian Tori memperkenalkan diri. Selesai Tori memperkenalkan diri dan hendak menyampaikan maksud kedatangannya, salah satu pati memotong ucapan Tori. Wongso, siapa mereka ini? Tidak punya sopan santun terhadap raja. Tidak mau menunduk, dan bahkan dua orang berjubah merah itu malah berdiri. Dengan lantang Pati Garuda mengatakan itu dan hendak menghampiri kami sambil menenteng pusakanya. Sira langsung refleks maju di depan Tori dan Sinta yang tengah duduk di lantai. Sudah, hentikan Pati Garuda. Jangan provokasi mereka. Dua orang berjubah itu 10 kali lebih kuat darimu. Jangan permalukan dirimu sendiri. Mereka bukan orang sembarangan. Kalian berdua silakan duduk di sampingku. Raja Andaru tersenyum mempersilahkan Tori dan Sinta duduk di kursi kosong di sebelah Raja Andaru. Sosok raja yang tampan, ramah, berbadan tegap dengan mahkota yang berkilau. Paduka Raja, apa yang Anda katakan? Saya mampu mengusir mereka hanya dengan satu jari. Kenapa malah Paduka mengizinkan mereka duduk di sebelah Anda? Siapa memangnya mereka? Cukup Pati Garuda. Mereka ini adalah makhluk kuat yang kedudukannya setara denganku. Bahkan salah satunya adalah sosok yang mulia, seorang manusia. Oh, tamu agung. Wah, ternyata mereka tamu penting. Jarang sekali ini terjadi. Hamba percaya dengan penilaian Paduka Raja. Mohon ampunilah kelancangan saya. Silakan. Sinta memakai cadar ketika masuk alam ini sehingga tidak ada makhluk yang menyadari wujud Sinta. Tori dan Sinta duduk di sebelah Raja Andaru. Sira tetap berdiri berada di belakang kami, dan Raja Andaru memanggil istri dan anaknya memperkenalkan kami. Ini adalah istriku, dan mereka anak-anakku. Istri Raja Andaru tersenyum, begitu pula 3 anaknya, 2 perempuan cantik dan 1 lelaki yang tampan dan gagah. Istriku, perkenalkanlah dirimu dan lepas cadarmu ketika berbicara. Baiklah. Wah, cantik sekali. Wayune. Dewi. Dia sungguh seorang dewi. Suara berisik sanjungan yang dilontarkan pada Sinta, kecantikan Sinta membuat seisi ruangan terkejut. Bahkan putri Raja Andaru yang dinilai tercantik di negerinya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kecantikan pelayan-pelayan di kerajaan peri. Mungkin bunga akan langsung layu jika disandingkan dengan Sinta. Seperti halnya sebuah kerajaan, sanjungan, memuji, memuja dan lain sebagainya. Jika di era modern sama seperti mencari muka atau menjilat. Namun bagi mereka di kerajaan Andaru ini, hal itu adalah sesuatu penghormatan tinggi. Sinta memperkenalkan dirinya dan membuat Raja Andaru senang mendengarnya. Satu kehormatan bagi kerajaan Andaru dikunjungi oleh putri peri dari kerajaan peri. Raja Andaru menyinggung soal kerajaan Kamaja, kerajaan yang dihuni seluruhnya wanita. Kerajaan Kamaja adalah kerajaan peri juga, namun mereka peri yang berbeda. Sama halnya Dugong, mereka juga peri. Peri memiliki banyak jenisnya, peri sungai, hutan, rawa, laut dan sebagainya. Raja Andaru menegaskan bahwa ada salah satu makhluk dari bangsa peri yang menjadi buronan di alam Samarantu. Peri tersebut telah melakukan banyak kejahatan sehingga tidak diterima di alam Samarantu. Disitulah Tori juga menjelaskan kedatangannya juga mencari informasi tentang peri hitam tersebut. Peri hitam itu menurut Raja Andaru, dia tidak hanya memangsa manusia saja, namun juga memangsa makhluk yang ada di alam Samarantu. Ratu Kamaja sendiri tidak mau bertanggung jawab tentang pengikutnya yang telah melanggar peraturan di alam mereka. Kejadian itulah yang membuat 9 penguasa mulai bertindak diam-diam melanggar peraturan yang ditentukan oleh ke-9 penguasa. Lambat laun bisa saja terjadi pertempuran antara ke-9 penguasa. Setelah panjang lebar apa yang dijelaskan oleh Raja Andaru dan belum sempat memutuskan penjelasannya,
Seorang prajurit utusan dari desa Wongso menghadap dengan luka di sekujur tubuhnya.